Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makan dari Petikan Salam Pramuka. Sebelumnya di sini kami akan menjelaskan salah satu poin SKO Pandika, yakni terkait dengan memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan dapat menjelaskan isi ADART Gerakan Pramuka. Nah, judul dari video kali ini adalah Pramuka dalam Bingkai Konstitusi menyelami Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 serta ADART Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka bukanlah sekedar organisasi kegiatan luar ruangan. Ia adalah pilar pembentuk karakter bangsa. Tempat pramuka belajar arti tanggung jawab, pengabdian, dan serta keikhlasan. Namun, tahukah kita bahwa gerakan pramuka memiliki dasar hukum yang kuat dalam konstitusi? Nah, itulah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Sebuah penegasan bahwasanya pramuka diakui oleh negara sebagai wadah pendidikan non-formal yang strategis dalam membentuk watak serta kepribadian generasi muda. Nah, undang-undang ini terdiri dari 9 bab dan 46 pasal dan ditetapkan sebagai upaya merevitalisasi gerakan pramuka. Di dalamnya ditegaskan beberapa poin penting. Yang pertama terkait asas dan tujuan. Nah, pramuka berdasarkan Pancasila dan bertujuan membentuk manusia Indonesia yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, peduli, dan bertanggung jawab. Nah, dan tugas pokoknya adalah untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di luar sistem persekolahan. Nah, dan secara sifatnya itu bersifat sukarela, independen, dan non-politis. Nah, dalam segi kelembagaannya diatur secara berjenjang dari gugus depan hingga kuartir nasional dengan prinsip satu gerakan untuk satu Indonesia. Nah, fungsinya adalah sebagai wadah pembinaan yang menyatu dalam sistem pendidikan nasional. Nah, sebagai pelengkap dari Undang-Undang Gerakan Pramuka juga memiliki anggaran dasar (OD) dan anggaran rumah tangga (ART). Keduanya berfungsi sebagai kompas organisasi yang mengatur struktur, peran, hingga etika penyelenggaraan di dalamnya. Nah, untuk anggaran dasar sendiri itu berisi 62 pasal dalam 12 bab, memuat hal-hal prinsip seperti nama, status hukum, dan waktu berdirinya gerakan pramuka, kemudian asas, tujuan, tugas pokok, fungsi, dan sifat, sistem pendidikan kepramukaan, metode di dalamnya, metode kode kehormatan, jalur-jalur pembinaan, kemudian ada kelembagaan dan keanggotaan, musyawarah, atribut hak dan kewajiban anggota. Selanjutnya juga ada pendanaan organisasi dan mekanisme pembubaran. Nah, untuk anggaran rumah tangga adalah penjabaran teknis daripada anggaran dasar. Terdiri dari 133 pasal dalam 11 bab. ART mengatur hal-hal rinci seperti kurikulum pendidikan kepramukaan, kualifikasi pembina dan pelatih, dan tata kelola kuartir dan gugus depan, evaluasi kegiatan, akreditasi, dan pelaporan. Kemudian juga ada disiplin anggota seperti pengelolaan konflik internal. Nah, Gerakan Pramuka adalah satu-satunya organisasi kepanduan yang diakui secara resmi oleh negara. Maka dari itu, memahami undang-undang dan ADART bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk cinta dan tanggung jawab kita terhadap gerakan ini. Sebagai seorang pramuka Pandika, kita harus dan kita wajib mampu menjelaskan dan mengamalkannya. Maka sejatinya kita bukan sekedar menjadi peserta kegiatan, tapi juga menjadi penjaga semangat gerakan yang luhur. Undang-undang dan anggaran dasar rumah tangga bukan beban formalitas, ia adalah pedoman luhur agar gerakan pramuka tetap berdiri kokoh, bersatu, dan memberi arti. Mari kita rawat gerakan pramuka ini bukan hanya dengan semangat, tapi juga dengan pemahaman yang utuh. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.